Okay, now we will talking about absolute value equation ya. Jadi hari ini masih melanjutkan absolute value equation, di mana tadi Umi kasih beberapa soal. Nah, kita sekarang akan fokus untuk bahas soal yang kemarin Umi sempat Umi sempat kasih ke kalian. Tapi kita bahasnya belum tuntas ya. Nah, di sini tadi Umi kasih soal baru ya. Umi yakin nomor 1 sama 2 kalian udah bisa. Nomor 3 juga mungkin beberapa orang dari kalian udah bisa. Nomor 4 sama 5 juga mungkin ada yang bisa. Oke. Berarti bisa semua tuh kesimpulannya ya. Kesimpulannya bisa semua. Oke. Dari nomor 1, mungkin nggak perlu Umi bahas. Berapa jawabannya nomor 1? Aris? Saya dapat yang plus dulu Mi. Yang plusnya sabar, belum deh yang nomor 1 sebelum deh. Belum. Oke. Nomor 2. Iya, nomor 1. Ada yang udah? Gampang kan nomor 1? Ada 2 kemungkinan untuk membersihkan nilai mutlaknya. Yang pertama adalah 7 minus 2x sama dengan 10 dengan 7 minus 2x sama dengan negatif 10, ya kan? Maka kita punya di sini minus 2x sama dengan 10 kurang 7. 7. Maka kita punya x-nya sama dengan 3/-. negatif 3/2. Kemudian kalau yang ini kita punya 2x sama dengan negatif 10 min 7. Lalu kita punya x sama dengan 17/2. Ini gampang ya, karena kita sudah pernah menyelesaikan ini sebelumnya. Jadi tinggal kita sama dengankan 10 dan negatif 10. Next, kalau misal Umi punya soal nomor 2, apa yang harus kita lakukan? 9-nya dihilangin dulu. Oke, kita boleh mencari solusi terbaik. Kita caranya mengganti dengan 4x mutlaknya sama dengan 19 kurangi 9. Maka kita punya mutlak 4x sama dengan 10. Maka kita punya ini supaya mutlaknya hilang, kita buat 4x sama dengan 10 dan min x sama dengan min 10. x-nya sama dengan berapa? 10/4. Ini x-nya sama dengan negatif 4. Jadi kita punya solusinya kalau disederhanain masih 4. Oke, boleh disederhanain. Berarti berapa? 5/2. 5/2. 5/2. Oke, jadi kita punya penyelesaiannya 5/2 dengan 5/2. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Nah, mulai dari nomor 3 ke bawah, inilah yang akan kita bahas dan menjadi materi utama kita hari ini, yaitu menyelesaikan nilai mutlak, tapi kita punya 2 tanda mutlak di sini. Ada dua tanda mutlak. Kemarin seingat Umi, ketika kita selesai bahas ini, kita sampai di sini itu membahas bahwa ketika kita punya 2 tanda mutlak, maka kita punya 3 bidang penyelesaian ya. Kita punya 3 interval penyelesaian. Kayak mana Mi caranya? Kayak mana kemarin? Langkahnya tulis semua di buku catatannya. Langkah menyelesaikan 2 tanda mutlak. Penyelesaiannya, kalau kita punya soal nomor 3 sampai 5. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, nggak kelihatan.
Oke. Kenapa nggak di samping aja, Mi? Nulisnya, Mi? Nah. Ih, kalian juga nggak kelihatan ya? Iya, ini malah di atasnya, Mi. Bukan di papan tulis sininya. Oh iya ya. Di tempat Umi di screen-nya apa? Ini. Kan kalau dari oh, itu ya yang di tempat kalian kelihatannya kayak gitu ya? Iya, Mi, tadi. Nah, sekarang Di udah atas di putih. Sekarang udah. Sekarang kalau laptop Umi yang mati. Padahal di tempat kalian kelihatan, tapi laptop Umi yang mati sekarang. Oke, sekarang laptop Umi gelap. Kelihatannya gitu. Hei. Oke, bentar ya. Ya, Mi. Masih record ya? Oke. Sabar ya. Tadi malam ya. Ayo, siapa yang berdoa Ada. lagi? Tidak ada. Oke. Nggak kelihatan juga ya? Amanuddin nih. Udah ada Umer, kelihatan Mi, nih. ketahuan, Mi, di status Ah, ini udah kelihatan. Astagfirullahaladzim. Udah kelihatan sekarang. Sudah, Mi. Oke. Nah, tetap kayak gitu terus ya. Oke, aku pakai ini aja. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi kita punya langkah penyelesaian. Sekarang gambarnya bagus kan? Bagus, Mi. Langkah penyelesaian. Kita punya yang pertama, langkahnya apa, Mi? Step 1, menentukan interval penyelesaian. Menentukan interval. Menentukan interval. Kayak mana caranya? Kemarin kita punya, Oh iya. kalau Umi punya definisi nilai mutlak itu mutlak A itu sama dengan A ketika dia non negatif dan negatif A ketika dia negatif, maka Umi punya solusinya. Kalau kita punya 4x minus 5 itu akan sama dengan apa? Sama dengan 4x minus 5 ketika 4x minus 5-nya non-negatif. Oh, Artinya X sama dengan X lebih dari sama dengan berapa? 5/4. Kemudian dia sama dengan negatif dari 4x min 5 ketika 4x minus 5-nya negatif. Maka kita punya X kurang dari
5/4. Sampai sini ya kemarin ya. Yang pertama menentukan interval penyelesaiannya. Jadi kita nentuin nilai X-nya dulu. Itu baru buat 4X min 5. Buat 3X min 5 ada nggak interval penyelesaiannya? Ada. Kita punya 3X min 5. Akan sama dengan apa? Sama dengan 3X min 5 jika apa? Jika 3X min 5-nya lebih dari sama dengan 0. Dan jadi negatif 3X min 5 jika apa? 3x Jika min 3X min 5-nya kurang dari sama dengan kurang dari 0. kita punya X-nya adalah 5/3, lebih dari sama dengan 5/3, kemudian X-nya kurang dari 5/3. Pertanyaannya, 5/4 sama 5/3, lebih besar mana? 5/3. 5/3. 5/3. Berarti kita punya hubungannya gimana? Langkah keduanya, kita punya langkah kedua. Langkah kedua, step 2, yaitu membuat hubungan. Buat hubungan. Iya, membuat hubungan. Dari dua nilai mutlak ini kita buat jadi satu hubungan, jadi satu interval. Kita kan punya total ada 4 interval nih. Nah, karena kita punya 5/3 sama 5/4 itu kita punya ini 5/3, ini 5/4, ini 5/3, ini kan? Lebih besar 5/3 kan? Berarti kita punya tiga ruangan. Yang mana? Untuk X kurang dari 5/4, kemudian untuk X lebih dari sama dengan 5/4, tapi kurang dari 5/3, dan untuk X lebih dari sama dengan 5/3. Ada 3 ruangan di sini. Sampai sini bisa dipahami penjelasan Umi? Sabar, Mi. Tadi agak nge-lag dikit, Mi. Aduh. Ada ngelak ya? Saya nge-lag, Mi. Saya belum ngerti juga sih. Iya sih, Mi. Masih belum dari Tuhan. Oke. Umi ulangin ya. Perhatikan di sini. Perhatikan Umi punya di sini ada 4X. Di sini kan sampai sini paham belum? Sampai dapat X lebih dari sama dengan X 5/4. Paham belum? Insya Allah itu. Insya Allah ini paham ya yang Umi putih-putihin. Diambil dari X. Aslinya Tes. internet memang. Paham ya yang Umi putih-putihin? Dari Tes. mana asalnya? Tes. Ya. Aduh, Allah. Kok nge-lag benar sih, ya Allah. Astagfirullah, kasihan. Habisnya Kita diputih-putihin. lihat ya di sini. Ya, Pak. Yang Umi kasih warna putih, dia udah paham cara nyarinya? Belum, Mi. Yang menentukan interval tadi, bukan? Iya, kan kita punya apa namanya? Mutlak A itu definisinya kan dia sama dengan N ketika N-nya lebih dari sama dengan 0, dan negatif A ketikanya A-nya kurang dari 0. Ya kan? Ini definisi nilai mutlak kan? Bahaya. Lihat tulisan Umi yang warna putih yang di tengah. Ini definisi Iya. nilai mutlak kan? Sekarang, kalau Umi ganti A-nya dengan 4X min 5, maka Umi punya mutlak 4X min 5 akan sama dengan 4X min 5 ketika 4X min 5 lebih dari sama dengan 0, dan akan sama dengan negatif 4X min 5 ketika 4X min 5 kurang dari 0. Kenapa, Mi? Karena A-nya Umi ganti 4X min 5. Oke. Nah, dari 4X min 5 lebih dari sama dengan 0, berdasarkan ketidaksamaan yang kita pelajari di kelas 7 SMP, kita punya X-nya lebih dari sama dengan 5/4. Dari mana, Mi? Ya dari yang waktu itu Umi jelasin. 4X min 5, kita tambahkan 5 di kedua ruas, maka kita punya 4X lebih dari sama dengan 5. Kemudian kita punya X lebih dari sama dengan 5/4. Oke, sampai alur sini maksud nggak sampai dapat X lebih dari sama dengan 5/4? Maksud? Insya Allah.
Min 5-nya Ayo, udah oh mulai. bisa jadi positif. Pindah ruas Gimana, gitu ya, Mi? Bukan gitu, Mi. Sini Pindah nggak ruas tahu nih, bukan? masih nge-lag nih, Mi. Bisa Iya ini. enggak? Kenapa? 4x min 5 lebih dari sama dengan 0 bisa jadi 4x lebih dari sama dengan 5. Ingat enggak kenapa? Pindah ruas bukan sih, Mi? Bukan pindah ruas ya, tapi dijumlahkan dengan 5 di kedua ruas. Jadi ruas kanan dengan ruas kiri Umi tambah 5. Ruas kanan Umi tambah 5, maka jadi 0 tambah 5 sama dengan 5. Kemudian ruas kiri Umi tambah 5, jadi negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga kita punya 4x tambah 0 lebih dari sama dengan 5. Jadi kita punya seperti itu prosesnya. Ya. Jadi kenapa di sini kok positif, Mi? Ya karena kan kita mau mengenolkan negatif 5. Kalau kita niatnya mengenolkan negatif 5, maka kita tambahkan 5 di kedua ruas. Kalau misalnya di sini positif 5, Mi, maka kita kurangkan 5 di kedua ruas. Ya. Oke, sampai sini Berarti- bisa dipahami 4x min 5 bisa jadi 4x lebih dari sama dengan 5? Oh itu jadi 0 karena 5 dikurang min 5 ini gitu. Negatif 5 ditambah 5. Iya. Jadinya 0. Hmm. Habis itu Hmm. 4. Tinggal 4x kan, karena 4x ditambah 0 kan sama dengan 4x. Kemudian Ya. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Maka kita punya x-nya lebih dari sama dengan, nah ini kita bagi 4 di kedua ruas. Karena kita mau nyari x, karena kita punyanya 4x, maka kita bagi 4 di kedua ruas, kita punya 5 per 4. Oke, sampai sini. Ini pelajaran SMP kelas 7 loh, nanti dibuka lagi buku kelas 7-nya. Oke. Kok ngelak banget ya? Sampai yang ini kasih kotak putih udah paham belum? Belum, Mi. Nanti saya lihat lagi Belum. lah. Kan ini Gimana kan di bagian record. mana yang belum paham, sorry? Ini kan nanti record kan, Saya nanti saya kasih ulang deh. lagi aja nanti, Mi. Video ini. Iya, Umi selalu record. Ya nanti saya ulang lagi lah nanti malam lah. Nggak tahu lagi error ini kayaknya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Nah, kemudian setelah kita dapat kotak-kotak putih ini, kan Umi punya ada 4 batas ya di sini. Ternyata 4 batas ini bisa kita jadiin 3. Kayak mana nih caranya? Kayak gini caranya. Kita harus menentukan posisi mereka di garis bilangan. Oke? Kita tentukan posisi X di garis bilangan, kita punya 5/4 sama 5/3, posisinya seperti ini toh. Katanya tadi 5/4 sama 5/3 lebih besar 5/3, berarti 5/3 yang di sebelah kanan. Ya kan, di garis bilangan. Kemudian untuk ini, oh berarti X-nya ada di 3 bagian. Di mana? Di bagian 1, ini 1. Ini 1. Bagian 1. Kenapa dia nggak mau lagi? Ini astagfirullahaladzim. Oke, ini bagian 1. Ini bagian 2. Ini bagian 3. Di bagian 1 kita punya X kurang dari 5/4, ya kan? Kalau kita punya dari garis 5/4 ini ke kiri, berarti kita punya X kurang dari 5/4. Oke, berarti kita punya yang ini. Nah, kemudian yang bagian 2, kita punya X-nya itu lebih dari sama dengan 5/4. Berarti ini, dan kurang dari 5/3. Berarti ini. Ya, jadi kita punya X-nya itu lebih dari sama dengan 5/4, tapi kurang dari 5/3. Jadi ini sama ini digabung jadi satu interval. Kemudian yang ketiga, kita punya dari 5/3 ke kanan. Berarti kita punya X-nya lebih dari sama dengan 5/3. Jadi kita punya 3 hubungan. Intervalnya, kita punya X kurang dari 5/4. Kemudian X lebih dari sama dengan 5/4 sampai 5/3. Dan X lebih dari sama dengan 5/3. Sampai sini bisa dipahami penjelasan Umi? Yang di tengah itu kurang dari apa lebih dari, Mi? Saya bacanya. 5/4 kurang dari sama dengan X kurang dari 5/3. Yang nomor 2 kan? Ya. Oke.
Nah, selanjutnya kalau kita udah menentukan interval, membuat hubungannya, maka kita tinggal langkah ketiga, langkah terakhir yaitu mencari penyelesaiannya. Penyelesaian. Oke, Umi hapus ya. Jadi nanti langkah ketiga kita tinggal cari penyelesaiannya. Oh, ini belum selesai, Mi, yang nomor 2 tuh. Ini baru yang kedua. Ada 3 langkah. Oh. Siap. Oke. Jadi langkah ketiga adalah menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan nilai mutlak yang kita punya. Oke, tadi kita fokus ngerjain nomor 3 ya. Nilai mutlak model nomor 3. Perhatikan di sini. Kita punya langkah ketiganya. Langkah ketiga mencari solusi. Apa maksudnya? Jadi kita punya tadi poin pertama adalah X kurang dari 5/4. Lihat garis ini. X kurang dari 5/4 berarti dia juga masih di sebelah kirinya 5/3. Berarti kita pakai yang mana? Kita pakai, lihat di tempat catatan kalian tadi, kita pakai, karena dia kurang dari, kita pakai 4X min 5 dan negatif 3X min 5. Ya, jadi karena mereka sama-sama kurang dari, jadi waktu dia X-nya kurang dari 5/4, maka kita punya ini. Negatif 4X min 5 sama dengan negatif 3X min 5. Maka kita hilangkan negatifnya, kita bagi dengan min 1 di kedua ruas, kita punya 4X min 5 sama dengan 3X min 5. Maka kita punya 4X dikurangin 3X sama dengan min 5 ditambah 5. Maka kita punya X sama dengan 0. Ini baru yang kiri, baru nomor 1. Yang tabel Baru 1. yang paling kiri, baru yang ini, yang nomor 1 ini. Kalau yang paling kanan berarti X. Sama. 4X min 5 Cuman dia jadi positif. sama dengan 3X min 5. Iya, nggak usah kita bagi negatif 1. Oke, selanjutnya kita cari solusi untuk yang kedua, yaitu 5/4 kurang dari sama dengan X kurang dari 5/3. Apa yang terjadi? Maka kita punya, karena dia sudah melebihi 5/4, maka kita punya yang ini 4X min 5. Yang mutlak 4X min 5 itu berubah jadi 4X min 5. Tapi karena X-nya masih kurang dari 5/3, maka kita punya, karena X-nya masih kurang dari 5/3, maka kita punya negatif 3X min 5. Maka kita punya 4X min 5 sama dengan min 3X plus 5. Maka kita punya 4X plus 3X sama dengan 5 plus 5 di 5. Lalu kita punya di sini 7X sama dengan 10, X-nya sama dengan 10/7. Nah, pastikan ketika kita dapat solusi, misal nih, Umi dapat di sini solusinya kan X sama dengan 0. Ya, kita lihat lagi, apakah 0 itu kurang dari 5/4? Apakah 0 kurang dari 5/4? Iya. Iya, berarti ini solusi, ini memenuhi. Sekarang Umi cek, apakah 10/7 kurang dari 5/3? Dan lebih dari 5/4? lebih. Nah, kita perlu bandingkan kan? Gimana cara membandingkannya, Umi? Gimana cara membandingkan pecahan? 5/4, 10/7. Mana yang lebih besar? Kita kalikan
pembilang dengan penyebutnya Penyebut. secara bersilangan. Kita punya 5 kali 7 dengan 10 kali 4. Maka kita punya 5 kali 7 berapa? 35, 40, 35, 10 kali 4, 40. 40. Maka kita punya 5/4 masih lebih kecil atau sama dengan 40. Oh, nentuinnya cuma dikali doang nih, nentuin itunya. Iya, dikalikan bersilangan ya. Pembilangnya yang kiri dengan penyebutnya yang kanan, kemudian pembilang yang kanan dengan penyebut yang kiri. Coba sekarang dengan cara yang sama, 10/7 dengan 5/3 lebih besar mana? Coba dicari. Oh, tinggal kalau selesai. Coba sekarang 10/7 dengan 5/3. Mana yang lebih besar? 10/7, 5/3. Lebih besar 5/3. 10/7 dengan 5/3. Maka kita punya 10 kali 3, 30. Lebih besar 5/3. 5 kali 3, 35. Maka lebih besar 5/3. Berarti ini memenuhi. Memenuhi. Jadi kita punya X sama dengan 10/7 juga memenuhi. Karena dia ada di antara 10/7 itu ada di antara 5/4 sampai 5/3. Jadi dia tidak melebihi 5/3 dan di atasnya 5/4. Oke. Selanjutnya kita cari solusi yang ketiga. Apa solusi yang ketiga? Kita punya saat X-nya solusi yang ketiga saat X-nya Kayak nomor 1 itu bukan sih, tapi jadi positif, bukan? Aduh, habis iya, 4. saat X-nya lebih dari sama dengan 5/3. Maka kita punya 4X min 5 sama dengan 3X min 5. Maka kita punya 4X min 3X sama dengan 5 plus 5. Atau kita punya X sama dengan 0. Tapi perhatikan, kita punya sama-sama punya X sama dengan 0 di sini. Tapi kita perhatikan, apa yang perlu diperhatikan, Umi? Apa yang perlu diperhatikan? Kita sama-sama punya X sama dengan 0. Apa yang perlu diperhatikan? Kita cek lagi kan? Apakah 0 lebih dari 5/3? Apakah 0 lebih dari sama dengan 5/3? Ya. Ya. Jawabannya? Tidak. Tidak memenuhi. Jadi X sama dengan 0 yang terakhir bukan solusi. Jadi solusinya apa? X sama dengan 0 dan X sama dengan 10/7. Jadi solusi dari ini kita punya 10/7 dan 0. Oke. Sampai sini 3 langkah tersebut bisa dipahami. Jadi dicek ya. Setiap kalian mencari solusi, cek dengan batas intervalnya. Apakah dia memenuhi atau dia tidak memenuhi. Sampai sini ada pertanyaan. Syaratnya apa, Mi? Yang misalnya tidak lebih dari 5/4 apa tadi? Syaratnya gitu. Maksudnya? Ada syaratnya kalau nggak salah, yang tidak boleh lebih dari 5/4 dan kurang dari 5/3 gitu, Mi. Iya, ini kan syaratnya. Ini syaratnya. Ini X-nya. Oh iya. Ini kan? Kita makanya tadi kenapa kita ngecek apakah 10/7 itu lebih dari 5/4? Kata kalian iya. Apakah 10/7 itu kurang dari 5/3? Kata kalian iya. Berarti kita punya 10/7 itu lebih dari 5/4 dan kurang dari 5/3. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Kami hapus ya. Coba sekarang kita sama-sama ngerjain nomor 4. Lihat sigma nomor 4. Perhatikan di situ ada 2 lagi. Ada 2, perhatikan ada 2 nilai mutlak. Maka apa yang pertama kita lakukan? Langkah pertamanya apa tadi? Mencari Dari interval. interval. Gimana cara nyari intervalnya? Coba kalian yang bikin, Umi yang tulis. Gimana cari Mutlak. intervalnya? Kita punya Minor gimana? X plus 2 dan 4 minus. 4 min X. Nah, kemudian kita punya seperti ini. X plus 2 kita punya, dia akan jadi X plus 2 ketika X-nya berapa. Terus dia akan menjadi negatif X plus 2 ketika X-nya kenapa? Lebih besar dari Lebih besar sama dengan negatif. negatif X plus 2. Negatif 2, kemudian yang bawah kurang dari negatif 2. Kemudian yang ini, dia akan jadi 4 minus X ketika apa? Mau menjadi negatif 4 minus X ketika apa? Lebih besar sama dengan X-nya 4. lebih besar, yakin? Lebih. Coba cek lagi. Kita punya 4 minus X lebih besar sama dengan 0. Berarti kita punya